107,7 Radio Petani FM. Dan Pojok Sehat kali hari ini, hari Sabtu tanggal 9 April 2022, membahas tentang gangguan ginjal ya. Apa itu gangguan ginjal dan bagaimana sebenarnya fungsi ginjal sendiri dalam tubuh akan banyak nanti akan dijelaskan oleh Dr. Widodo, spesialis penyakit dalam Vinasim, yang selalu mendampingi saya setiap hari Sabtu jam 7:30 sampai 1 jam ke depan nanti. Dan monggo dokter, mungkin bisa membuka dengan penjelasan apa itu gangguan ginjal atau fungsi ginjal itu terlebih dahulu di dalam tubuh kita. Monggo dokter. Ya, terima kasih Pak Bob. Ginjal adalah suatu organ yang sangat penting ya di dalam tubuh seorang manusia ya. Setidaknya itu ada 10 fungsi ginjal. Yang pertama adalah menghasilkan urin, yang kedua mengontrol tekanan darah, yang ketiga menjaga jumlah air dalam tubuh, yang keempat mengontrol kadar gula darah, yang kelima mendaur ulang zat dalam tubuh, terus yang keenam menjaga kesehatan tulang, yang ketujuh adalah menjaga kadar asam dan basa tubuh, yang kedelapan menyaring dan membersihkan darah, yang kesembilan merangsang pembentukan sel darah merah, yang kesepuluh mengatur jumlah kalium dalam darah. Itu adalah 10 fungsi ginjal yang penting dalam tubuh kita. Seperti kita ketahui bahwa memang tubuh kita itu mempunyai 2 ginjal, Pak. Yang kanan dan kiri ya. Kanan dan kiri ya. Di pinggang kanan dan pinggang kiri. Nah, ukurannya itu kira-kira ya sekepal tangan masing-masing ya. Nah, yang menyaring darah itu sekitar 120 sampai 150 liter per hari. Menghasilkan urin sekitar 2 liter per hari, atau kalau di cc-kan ya 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Nah, dengan fungsi-fungsi yang tersebut tadi saya sebutkan tadi, memang kita harus wajib menjaga ginjal supaya tetap sehat ya. Karena memang fungsinya sangat vital untuk kesehatan tubuh kita. Ya dok, memang semua bagian tubuh kita itu kalau yang diberi dua-dua sama Tuhan itu menandakan memang benar-benar vital gitu ya, termasuk ginjal nih. Selain mata ya, telinga, ini ginjal ini memang ada di kanan dan kiri begitu ya. Dan ini kita membahas tentang gangguan-gangguan ketika fungsi ginjal ini terganggu, yang tadi dokter sebutkan 10 begitu ya. Fungsi-fungsi ginjal ini bila terganggu begitu. Nah, gangguannya apa saja nih dok? Nah, sebenarnya ada 2 gangguan ginjal yang perlu kita ketahui ya. Gagal ginjal yang akut dan gagal ginjal yang kronik ya. Nah, ginjal yang akut itu ya kalau sudah di terapi penyebabnya itu bisa pulih seperti semula ya. Tapi gagal ginjal kronik itu mesti mendapat terapi lain. Yang pertama adalah cuci darah atau hemodialisa, atau cuci darah yang masukkan ke cairan khusus ke dalam rongga perut, namanya CAPD ya. CAPD. Terus yang ketiga mungkin juga bisa transplantasi ginjal. Makanya kita diberikan oleh Tuhan 2 ginjal. Itu salah satu fungsinya mungkin yaitu kalau pada pasien-pasien CKD yang usia muda itu bisa untuk transplantasi. Jadi manusia itu bisa hidup dengan 1 ginjal. 1 ginjal. Luar biasa ya. Jadi fungsi 2 ginjal itu kalau diambil satu pun untuk yang katakanlah manusia yang normal itu masih bisa hidup ya dok ya, dengan 1 ginjal. Masih bisa hidup normal. Nah, dari gangguan ginjal yang tadi dokter sebutkan ya, baik akut maupun kronik ya dok ya. Bisa dijelaskan tentang bagaimana gejala-gejalanya? Kalau yang akut bagaimana, yang kronik bagaimana dok? Yang akut ya, yang akut itu ya fungsi ginjalnya
terganggu karena mungkin urea merat ini yang akan meningkat dengan penyebab khusus ya. Macam-macam penyebabnya. Bisa prerenal itu misalnya sepsis atau diare, dehidrasi itu bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Atau yang renal bisa misalnya ada batu ginjal itu. Kalau dalam kondisi akut ya bisa terjadi gagal ginjal akut. Atau yang post renal misalnya ada tumor yang menyumbat aliran kencing atau batu yang setelah ginjal kan ada saluran tadi. Jadi saluran kencing itu yang pertama adalah ginjal, terus ke bawah ada salurannya ureter, terus ditampung oleh kandung kencing, terus masuk ke saluran lagi namanya uretra. Kalau ada pria melalui prostat ya, di situ ada serbung prostat juga, terus baru keluar. Oh, gitu. Jadi bisa prerenal, renal dan postrenal ya. Demikian juga yang gagal ginjal kronik ya. Kronik juga bisa disebabkan oleh hal-hal tersebut kalau tidak diterapi dengan baik. Tadi dokter menyebutkan kalau yang gagal ginjal akut ini masih bisa sembuh kembali seperti normal ya dok ya? Bisa pulih ya kalau ditangani dengan sesuai dengan kaidah ilmuwan ya atau kedokteran yang memadai. Ya, kalau yang kronik ini memang harus selalu ada istilahnya pengobatan yang rutin dan teratur begitu ya dok ya. Nah, ciri-ciri gagal ginjal kronik adalah ini gangguannya lebih dari 3 bulan. Terus urea meratininya itu kan ada stage-nya, ada tingkat-tingkatannya yaitu CKD namanya chronic kidney disease itu sampai stage 1, 2, 3 sampai 5. Nah, pada 1 sampai 4 itu belum saat untuk HD. Kalau 4 sudah persiapan HD, tapi kalau sudah kurang dari 15% fungsinya, CCT-nya ya, kreatin tesnya itu kurang dari 15% ya harus dicuci darah. Oh begitu. Nah, cuci darah pun mohon maaf memang untuk mengganti fungsi ginjal yang sudah rusak karena tadi gagal ginjal kronik. Ya, tidak bisa menyaring dan lain sebagainya, digantikan dengan cuci darah tadi ya. Darah. Oh ya. Baik dok, terima kasih. Sementara masih banyak sekali informasi yang akan dibagikan oleh Dr. Widodo, spesialis penyakit dalam Vinasim. Buat para mempelai Kristus dimanapun Anda berada, bila mempelai Kristus hendak bertanya, mempelai Kristus bisa memanfaatkan kolom komentar di Facebook Betani FM 107,7 MHz. Silakan bisa bertanya, atau mempelai Kristus juga bisa memanfaatkan aplikasi WhatsApp di 081705710075. Silakan mempelai Kristus bisa menanyakan segala hal yang terkait dengan gangguan ginjal begitu. Dan Dr. Widodo tentu akan pasti memberikan informasi yang penting terkait dengan gangguan ginjal ini. Kembali ke gangguan ginjal dok. Ini tentang bagaimana mengetahui bahwa seseorang ini terkena gangguan ginjal. Berarti kan ada pemeriksaan yang harus dilalui nih. Pemeriksaan apa saja dok ini untuk buat pasien-pasien yang sudah mengetahui ada beberapa gejala-gejala, kemudian apa yang harus dilakukan untuk pemeriksaan ini? Ya, yang pertama memang harus urut dulu ya. Yang pertama analisis dulu, ditanya-tanya dulu. Ya, ditanya-tanya dulu. Apakah ada keluhan misalnya nyeri pinggang kanan atau kiri, nyeri ketok kalau pemeriksaan fisiknya ya, nyeri ketok di sana atau enggak. Ada kolik enggak? Kolik itu nyeri sekali. Nyeri ya. Saya juga pernah merasakan nih kolik. Oh iya, sampai nggak bisa jalan ya dok ya. Sakit sekali. Ya. Terus ini urinnya bagaimana, jumlahnya, warnanya, misalnya berbuih enggak, itu terus jumlahnya juga apakah banyak atau kurang. Jadi kan sudah saya katakan bahwa kurang lebih 2 liter per hari atau 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Ya. Itu jumlah urin normal ya. Urin normal ya. Jadi mempelai Kristus, urin normal yang tadi disebutkan Dr. Widodo, spesialis penyakit dalam Vinasim, bisa menjadi catatan begitu ya. Jadi apakah urin yang keluar itu adalah 1 cc per berat badan per jam ya dok ya? Jam. Oke, baik dok, baik. Jadi pemeriksaannya tadi setelah ditanya-tanya, kemudian tentu ada pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik tadi nyeri ketok, atau nyeri tekan di bagian pinggang, betul. Atau di salurannya mungkin di
kalau di ya. apa di kandung kencingnya ya nyeri di sana, nyeri tekan di sana, atau pas ini anyang-anyangen gitu. Anyang-anyangen salah satu gejala infeksi saluran kencing. Ya. Baik. Pemeriksaan yang lain dilanjutkan adalah pemeriksaan laboratorium, yaitu ureum kreatinin ya. Ureum kreatinin. Biasanya kalau ureumnya itu di bawah 50. Kalau kreatininnya di bawah 1,1. Ya. Kreatinin ini juga yang menentukan melihat apakah ada gangguan ginjal atau tidak gitu ya. Iya. Terus pemeriksaan urin juga penting. Pemeriksaan urin. Apakah ada proteinuria enggak? Proteinuria itu di dalam urinnya itu kan ada positif. Harusnya negatif. Normalnya negatif. Ya. Pemeriksaan urin rutin. Harusnya negatif ya. Kalau sampai ada proteinureanya positif, ada kebocoran dong. Berarti ada kebocoran di fungsi ginjal gitu ya. Kan fungsi ginjal ada satunya filtrasi atau menyaring. Betul. Kalau ada yang lolos, proteinnya lolos atau albumin lolos ke urin, berarti ada kebocoran di situ. Ya, luar biasa. Berarti sangat penting sekali nih memeriksa fungsi ginjal ya. Ketika kita mengalami gangguan ginjal, pasti itu akan berakibat ke beberapa hal yang juga akan terjadi begitu ya dok ya. Mungkin bisa dilihat dari urinnya juga begitu, dan tadi ada pemeriksaan yang memang harus dilakukan ketika memang gejala-gejala ini muncul, terkhusus untuk pemeriksaan lab begitu ya dok ya, laboratorium yang harus dilakukan oleh mempelai Kristus bila memiliki gejala-gejala ini, dan nanti dilihat bagaimana kreatininnya, kemudian bagaimana proteinurianya begitu ya. Dari situ nanti bisa muncul. Nah, bila itu berlanjut memang benar-benar terjadi ada gangguan ginjal nih dok, apakah ada pemeriksaan di mana bisa melihat ginjal itu sendiri sampai sejauh mana ginjal ini bisa berfungsi atau tidak begitu? Oh ya, bisa dilanjutkan ke pemeriksaan lain, misalnya USG ya. Di USG ya. Ya. Atau CT scan. Ya. Kalau ini ya bisa dilakukan ureteroskopi. Ureteroskopi itu melihat dimasukkan begitu ya, diteropong. Ada apa di sana itu kelainannya. Betul. Terima kasih dok. Dr. Widodo, spesialis penyakit dalam Vinasim, sudah menjelaskan informasi mendasar terkait gangguan ginjal. Ada lagi dok yang perlu dijelaskan sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini dok? Nah, ini salah satu ciri penting pada gagal ginjal kronik terutama, yaitu adalah ada triasnya itu. Hipertensi, anemia, dan azotemia. Hipertensi tensinya tinggi ya, tekanan darahnya tinggi, anemia, kurang darah. Terus azotemia itu urin dan kreatinin tinggi. Ya. Ini yang ciri-ciri yang akan muncul ketika mengalami gagal ginjal. Dokter menemukan 3 ciri itu, ini bisa mengarah ke sana, mengarah ke gagal ginjal. Betul. Jadi tekanan darah tinggi, kemudian kok badan lemes-lemes, letih lesu gitu ya, anemia ya. Kemudian ada ketika di general check up ada kreatininnya tinggi begitu ya. Azotemia ini ya dok ya, sehingga bisa mengarah ke sana. Mesti mengarah ke sana ya. Oke, baik. Jadi mempelai Kristus demikian untuk bisa ciri-ciri melihat begitu ya. Pertama ciri-ciri lain Pak, itu perlu ada penghitungannya, hitungan creatinine clearance test ya. CCT namanya. Itu 140 dikurangi usia kali berat badan dibagi 72 kali kreatininnya. Itu pada pria. Ini pria ya. Kalau pada wanita yaitu kali 0,85. Dari rumusan ini kali 0,85 gitu ya. Ya, konstanta 0,85. Ini itu pada wanita. Ya, nanti ditemukan persentasenya itu termasuk gagal ginjal stadium berapa. Ya kan? Bisa 1, 2, 3 sampai 5. Kalau 1 kan di atas 90%. Betul. Kalau 4 kalau 2 90
60 sampai 90. Kalau 3 itu 30 sampai 60. Kalau 5 kalau 4 ya 15 sampai 29. Kalau kurang dari 15 ya sudah stadium 5 itu ya, stadium akhir itu end stage disease. Demikian Bapak Kristus, ini beberapa rumusan yang bisa dipakai begitu. 140 kurangi usia kali berat badan dibagi 72 kali kreatinin yang diperoleh dari general check up begitu ya untuk pria. Apabila untuk yang wanita tinggal dikalikan 0,85 dari rumusan tersebut. Nah, nanti bisa dilihat dari rumusan ini berapa persentasenya gitu ya Dok ya. Kalau masih di atas 90 itu masih di level 1 gitu ya, masih di level 1. Nah, semakin kurang itu semakin berbahaya begitu. Kalau sampai kurang dari 15 itu sudah stadium akhir itu ya. Harus cuci darah. Harus pasti melakukan HD atau hemodialisa atau cuci darah. Demikian ada juga ciri-ciri yang sebelum stadium 5 tetapi ada kekhususan, misalnya terjadi ödem paru itu pembengkakan ya. Cairan di dalam paru-parunya ya, mungkin karena terlalu banyak minum, terus overhidrasi namanya, atau hiperkalemi, atau bengkak seluruh tubuh yang tidak bisa dikoreksi dengan restriksi atau pembatasan cairan atau dengan furosemid atau diuretik. Itu perlu dicuci juga walaupun masih stadium 4. Ada kekhususan tersendiri. Kekhususan sendiri ketika kita melihat bahwa tubuh kita kok bengkak-bengkak begitu ya, atau paru kita dilihat membengkak begitu ya, dilakukan pada pasien CKD itu. Iya, pada pasien CKD betul ya. Pada pasien CKD kemudian kok ada tanda-tanda ödem paru ya. Mungkin itu sebagai ciri ya, itu untuk bisa cuci darah. Demikian ya Dok ya. Baik, terima kasih dokter untuk informasi yang sudah diberikan. Ada lagi dokter sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari mempelai Kristus yang sudah masuk? Ya, sementara itu dulu ya. Baik, ada beberapa pertanyaan dari mempelai Kristus yang menanyakan ini Dok. Ya, ini beberapa luar biasa animonya untuk bertanya begitu, dan saya sudah menemukan beberapa mempelai Kristus yang langsung bertanya begitu ya. Yang pertama adalah dari mempelai Kristus Saudari Fitri. Menurut literasi yang saya baca bahwa salah satu gejala gagal ginjal adalah urinnya berbuih. Mohon penjelasan seberapa berbuihnya dan bagaimana warnanya Dok untuk gejala-gejala gagal ginjal ini. Ini tentang urin yang dikeluarkan Dok. Monggo. Terima kasih Bu Fitri atau Mbak Fitri. Memang salah satu hal penting pada pemeriksaan kelainan ginjal adalah urin ya, pemeriksaan urin ya. Urin bisa pemeriksaan makroskopis dilihat mata, data subjektif ya, kan setiap orang beda-beda, ada buihnya atau enggak kan beda-beda. Betul. Atau data yang objektif dengan pemeriksaan laboratorium di bawah mikroskop. Nah, di bawah mikroskop kan bisa ditemukan tadi adanya proteinuria atau albumin di dalam urinnya. Itu tanda bahwa memang ginjalnya ada masalah, kebocoran. Karena bisa menyaring ya tadi. Ada yang positif 1, positif 2, positif 3. Memang penting pemeriksaan urin, jangan diabaikan. Kalau memang ada curiga kok ada berbuih ya, lebih bagus ya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan urin rutin ya. Kalau warnanya gimana Dok? Ini ditanyakan juga tentang warnanya. Warnanya kan kalau normal yang jernih, kalau terlalu kuning atau terlalu keruh itu kan bisa jadi itu ada kelainan, atau juga warna bisa ada campuran darah juga bisa. Kalau misalnya merah, memang ada beberapa kelainan ginjal yang penampilannya di urin adalah hematuria secara makroskopis, cross hematuria itu secara makroskopis atau dilihat dengan mata telanjang itu sudah merah, itu merah darah ya. Hematuria terutama pada pasien-pasien yang glomerulonefritis atau tumor juga bisa ya, RCC atau TCC ya. RCC itu tumor ginjal, TCC itu tumor di kandung kencing. Baik.
Kemudian ada pertanyaan berikutnya, semoga tadi yang pertanyaan Mbak Fitri jelas ya, tentang urin. Kemudian ini dari saudara Miing. Shalom, selamat malam dokter dan Pak Bob. Saya penderita gangguan ginjal kronik ini ya, CKD ya. Saya penderita CKD. Bolehkah saya minum air kelapa muda? Apa benar ada yang berkata bahwa kelapa muda ini menyembuhkan penyakit ginjal? Mohon penjelasannya dokter terkait dengan air kelapa muda ini, apakah bisa menyembuhkan CKD-nya ini? Monggo. Terima kasih. Pak siapa tadi? Pak Miing. Pak Miing ya. Terima kasih Pak Miing. Ya. Ini dengan berat hati memang ya saya katakan memang pada dengan CKD pada pasien CKD chronic kidney disease itu dengan stadium 5 stadium akhir memang secara keilmuan memang tidak bisa disembuhkan ya. Makanya harus dengan tadi dengan cara dihemodialisa sebagai pengganti ginjal karena ginjalnya kan sudah rusak, makanya perlu dihemodialisa. Dan hemodialisa itu mohon maaf memang tidak bisa mengembalikan fungsi ginjal yang sudah kronik loh. Sudah kronik. Kronik itu gambaran USG-nya adalah ginjalnya mengecil. Jadi antara kalik sama medulanya itu sudah tidak ada batas. Jadi putih semua. Jadi mengecil, ukurannya mengecil, terus putih semua. Kalau normal kan ada yang hitam, ada yang putih di tengahnya. Betul. Jadi ada bedanya. Tapi kalau sudah pada CKD stadium 5 memang itu memang memang begitu. Memang harus tidak lanjut dengan tadi hemodialisa atau CAPD, CAPD atau transplantasi ginjal yang memungkinkan. Di Jawa Tengah sudah ada melakukan di RSDK di Karyadi. Begitu. Kalau memang masih muda terus ada pendonornya, memang bisa dipersiapkan. Ini bukan pertanyaan Pak Miing, tapi saya tergelitik untuk bertanya ini tentang transplantasi juga ini. Sejauh mana transplantasi itu bisa, artinya dari ginjal organ tubuh orang lain begitu ketika masuk ke dalam tubuh kita sendiri, ini perlu ada pemeriksaan tentunya gitu kan, tidak bisa sembarang orang masuk ke tubuh, ke ginjal orang lain bisa masuk ke tubuh kita begitu ya. Itu bagaimana dok untuk prosedur transplantasi itu gimana? Ya, prosedur transplantasi memang kalau di rumah sakit pengirim seperti di rumah sakit di Salatiga memang perlu dicek dulu ya USG penderita sama pendonornya betul. Dan fungsi-fungsi ginjalnya apakah yang pendonornya itu bagus semua enggak, kanan kirinya. Betul. Kalau nanti yang dipilih rusak satu, kan nggak bisa. Nanti diambil yang sehat, malah beliau malah punya ginjal yang tidak sehat. Betul. Oh, begitu. Nah, itu kan memang ketidakcocokan dari HLA-nya atau dari gennya ya. Genetiknya itu memang ada obat-obat, tapi lebih bagus pada pasien-pasien pendonor sama yang penerima resepien itu memang sebaiknya memang keluarga inti ya. Dari saudara, orang tua, atau nenek kakeknya. Tapi biasanya pada usia-usia yang sudah sepuh itu tidak direkomendasikan untuk mendonorkan. Baik ya. Jadi memang biasanya yang diprioritaskan itu adalah yang untuk keluarga inti begitu ya. Keluarga inti. Karena pasti mungkin karena daya tolaknya lebih sedikit. Betul, daya tolaknya sedikit dibandingkan orang lain. Karena ketika ada organ tubuh lain masuk ke dalam tubuh seseorang itu pasti ada daya tolaknya ya, dok ya. Oke, luar biasa ya. Tapi memang Tuhan menciptakan dua itu memang benar-benar ini organ tubuh yang sangat penting gitu ya, dok ya. Baik. Terima kasih buat Pak Miing sudah dapat penjelasan dari Dr. Widodo spesialis penyakit dalam Vinasim. Mohon maaf memang kalau sudah sampai CKD di stadium 5 itu memang obatnya ya hanya itu tadi HD ya, hemodialisa atau mungkin transplantasi begitu ya, dok ya. Dan itu harus tetap dilakukan. CAPD ya, atau CAPD ya. Itu harus tetap dilakukan secara rutin ya, dok ya. Rutin seumur hidup begitu, tidak bisa pada kondisi akut, pada kondisi kronik loh ya. CKD loh. Ya, pada kondisi CKD ya, pada kondisi CKD.
Baik, kita tetap berdoa Pak Ming, semoga Bapak tetap bisa melalui apa yang tetap semangat ya, tetap semangat ya, jangan terus malah kendor semangatnya begitu ya. Meskipun dari kedokteran menyatakan seperti itu, Bapak tetap semangat begitu ya Pak Ming ya. Oke, baik, kemudian ada pertanyaan lagi nih Dok, dari Mempelai Kristus juga, dari Saudari Nunung ya. Saudari Nunung bertanya, dokter, Pak Bob, saya mau bertanya, apakah mungkin seorang bisa keracunan air putih yang diminum berlebihan begitu? Nah, ini mungkin ada hubungannya dengan gangguan ginjal juga Dok. Apakah mungkin ketika orang atau pasien yang kena gangguan ginjal ini bisa keracunan karena terlalu banyak minum air putih begitu Dok? Ya. Pada pasien-pasien CKD, terutama yang stadium 5 kronik gitu ya, yang stadium 5 yang sudah mendapat HD rutin, memang harus ada pembatasan cairan yang diminum ya. Maksimal itu sehari itu 500 cc maksimal itu. Sehari maksimal 500 cc ya. Ya. Kalau kurang boleh, tapi kalau berlebihan berpotensi terjadinya overhidrasi atau ödem paru. Jadi mungkin yang dimaksud dengan keracunan air putih itu tadi mungkin pada pasien-pasien CKD stadium 5 gitu ya, yang minum air putihnya itu berlebihan. Oh, begitu. Mungkin ya. Jadi itu sangat berpengaruh ya untuk pasien-pasien yang kena gangguan ginjal kronik begitu sampai di stadium 5, tentunya yang hemodialisa dan perawatan itu tidak boleh minum lebih dari 500 cc per harinya ya Dok ya. Sebaiknya begitu memang. Karena kalau itu dilakukan berlebihan akan terjadi ödem paru atau pembengkakan, berpotensi terhadap pembengkakan paru begitu ya. Ini ada hubungannya dengan fungsi ginjal yang tidak bisa berjalan tadi ya Dok ya. Iya. Oke, baik. Demikian Saudari Nunung, supaya bisa mendapatkan informasi ini, ternyata memang benar apabila memang pasien dengan gangguan ginjal kronik dan itu sudah sampai stadium 5, memang sebaiknya tidak lebih dari 500 cc air yang diminum, karena itu bisa menyebabkan ödem paru bila berlebihan. Kiranya informasi ini bisa dapat menambah informasi dari Saudari Nunung ya. Dan kembali ada dari Saudari Siti ya. Saudari Siti bertanya, apa yang perlu disiapkan untuk penderita gagal ginjal saat berpuasa seperti di bulan-bulan ini Dok? Nah ini kan lagi bulan-bulan puasa nih Dok. Jadi kira-kira apa yang dipersiapkan? Ya. Ini kan perlu jelas dulu ya. Gagal ginjal kronis atau bukan? Oh ya. Kalau bukan gagal ginjal kronik, memang perlu menjaga supaya hidrasinya atau kecukupan cairannya itu memang cukup ya. Baik. Kalau gagal ginjal kronik memang harus dibatasi. Malah puasa malah lebih bagus ya. Karena kan memang mengurangi ya betul. Minum. Tapi memang jumlahnya harus kurang dari 500 cc saat sahur maupun saat berbuka puasa. Yang penting adalah tadi menjaga hidrasi atau kecukupan cairan ya di dalam tubuh pada pasien-pasien yang bukan sampai kronik ya. Gitu. Untuk yang normal jangan sampai kekurangan cairan, betul, karena kekurangan cairan pun akan bisa menyebabkan gangguan ginjal. Betul. Dan memperparah gangguan ginjalnya. Demikian, jadi menjaga hidrasinya atau kecukupan cairannya. Baik, terima kasih dokter untuk informasinya. Untuk Saudari Siti, kiranya dapat terjawab setiap pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi terkait dengan puasa ini. Juga tetap harus dijaga, jangan sampai untuk yang belum sampai ke gangguan ginjal kronik, tentunya jangan sampai kekurangan atau mengalami kekurangan cairan di dalam tubuh. Dan kalau memang yang ditanyakan oleh Saudari Siti ini untuk pasien yang sudah kena gangguan ginjal kronis dan itu sudah sampai stadium 5, tadi sudah ada rumusan ya, untuk supaya tidak tertimbul potensi ödem paru, maka sehari jangan lebih dari 500 cc. Demikian ya Pak Dokter ya. Itu termasuk loh Pak,
kuahnya loh Pak. Oh iya, makanan yang berkuah ya. Iya. Oke, jadi tidak hanya minum, tapi kuahnya sayur-sayur yang berminum itu juga harus jadi pertimbangan. Iya. Ya, baik dokter. Terima kasih buat informasinya. Sejauh ini Mempelai Kristus kami masih membuka di 0817057175 atau di kolom komentar Facebook Betani FM 107,7 MHz. Dan sebelum kita lanjut ini dokter, kita akan break dulu dengan satu buah pujian supaya Mempelai Kristus yang ingin bertanya bisa segera menghubungi kami di 0817057175 atau di kolom komentar Facebook Betani FM 107,7 MHz. Silakan kami membuka dan kita akan break. Silakan Kak Kris, Mbak Kris.
Oke, 107,7 Radio Petana FM Holy Family Station. Kembali bersama saya Bob dalam program Pose Pojok Sehat di edisi hari Sabtu tanggal 9 April 2022. Mempelai Kristus, kembali kami membuka buat mempelai Kristus yang tidak bertanya terkait dengan apa yang kita bahas di malam hari ini bersama Dr. Widodo, spesialis penyakit dalam Vinasim, tentang gangguan ginjal. Ini ada yang bertanya lagi, Dr. Widodo, spesialis penyakit dalam Vinasim, dari mempelai Kristus bernama Budi Hartadi. Pak Budi Hartadi menanyakan apakah sakit ginjal bisa disebabkan karena penyakit yang lain seperti hipertensi atau sakit penyakit yang lain sehingga muncul gagal ginjal. Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Tadi di awal acara memang saya katakan memang gagal ginjal itu penyebabnya yang tadi prerenal, renal dan postrenal. Prerenal itu misalnya hipovolemi atau dehidrasi, kekurangan cairan ya, sehingga asupan darah ke ginjal atau makanan ginjal di situ kurang, terjadi sel-sel nefronnya itu akan rusak. Atau penurunan curah jantung juga bisa, jadi pompa jantungnya kurang bagus, makanya aliran darah nutrisi ke ginjal juga kurang. Bisa juga gangguan ginjal. Atau sepsis itu infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh, termasuk bisa mengenai ginjal juga. Dan renal ya, yang pertama tadi kan prerenal. Renal itu gangguan pada ginjal, misalnya terjadi obstruksi atau sumbatan, pembuluh darah ginjal di situ, atau ada tumor mungkin ya, tumor ginjal atau batu ginjal itu di renal itu ya, Dok ya, di renalnya. Atau ada juga yang postrenal ya. Postrenal ya tadi ada batu di saluran setelah ginjal, kan ada ureter di ureter atau ada tumor lain juga bisa, tumor di organ lain tapi mendesak ya, mendesak atau menghambat ureter tadi, menghambat aliran kencing. Jadi lumen ureternya bisa mengecil, jadi terjadi juga hambatan atau aliran kencingnya ya bisa terjadi gagal ginjal juga. Atau tadi tumor saluran kencing atau tumor juga bisa di kandung kencing, atau prostat juga bisa, Pak. Jadi prostat yang membesar yang dibiarkan, yang terjadi obstruksi BPH yang terjadi obstruksi sehingga aliran kencingnya tidak lancar, ya bisa juga. Jadi terjadi aliran hambatan aliran kencing dari ginjal ke saluran pembuangan, bisa menyebabkan dengan penyebab apapun ya, bisa menyebabkan gangguan ginjal. Demikian jadi termasuk hipertensi juga. Tadi termasuk ya, hipertensi itu ya. Kalau hipertensi emergensi ya, emergensi yang tinggi. Lebih dari 180 per 120. Terus dengan gangguan target organ, target organnya kan ginjal ya, salah satunya. Kalau ada gangguan target ginjal termasuk di ginjal, potensinya lebih dari 180 per 120, dan gangguan target ginjal termasuk gangguan target organ termasuk ginjal, itu ya bisa terjadi gagal ginjal ya. Makanya semua penyakit itu hampir bisa mempengaruhi ginjal. Pasti berhubungan dan pasti mempengaruhi fungsi ginjal begitu ya. Termasuk volume cairan ya. Baik. Jadi bisa jawabannya Pak Budi tadi ya. Jadi gangguan ginjal ini bisa disebabkan karena penyakit yang lain begitu ya. Termasuk hipertensi yang tadi disebutkan, dan ada beberapa penyakit lain yang tadi sudah disebutkan juga ya. Sumbatan-sumbatan di ureter, kemudian ada tumor mungkin ya, itu yang juga mendesak fungsi ginjalnya. Nah, itu juga bisa menyebabkan gagal ginjal begitu ya. Harapannya informasi ini tadi bisa menjawab pertanyaan Pak Budi tadi dengan baik.
kemudian ada pertanyaan ini dari Saudari Faiz ya. Saudari Faiz bertanya, dokter, Shalom Pak Bob dan Dr. Widodo, spesialis penyakit dalam Vinasim. Bapak saya, ayah saya terkena sakit batu ginjal dan sudah dioperasi. Namun sebelum dioperasi oleh dokter diminta untuk dilakukan HD atau hemodialisa. Dan setelah operasi, walaupun batu sudah diambil, ternyata masih diminta untuk dilakukan hemodialisa atau cuci darah. Mohon penjelasannya kenapa ya dok? Begitu. Dari Saudari Faiz. Ya, memang kalau operasi itu kan salah satu syaratnya adalah fungsi ginjal yang mendekati normal ya. Nanti urin kreatinin yang mendekati normal. Biasanya sih kalau kami di bawah kreatinin di bawah 5 ya. Di bawah 5. Kalau misalnya Bapak tadi kreatininnya di atas 5, mesti dari dokter urologi atau dokter biusnya, anestesinya itu pasti minta ini turun dulu kreatininnya karena memang ada beberapa obat anestesi atau obat-obat bius yang disekresi atau dikeluarkan itu lewat ginjal. Kalau misalnya fungsi ginjalnya kurang bagus, ya nanti akan mempengaruhi ya, memberi outcome atau hasil dari biusnya. Gitu. Sangat berpengaruh. Makanya dari Bapak tadi dianjurkan untuk hemodialisa dulu sampai urin kreatininnya dalam batas-batas yang aman buat bius pembiusan. Biasanya di bawah 5 ya dia dok ya. Biasanya di bawah 5. Ini beberapa center memang beda ya. Biasanya. Kalau setelah dioperasi ternyata kok harus melakukan HD lagi, itu kemungkinan kreatininnya belum turun begitu ya dok, atau gimana? Nah, biasanya memang setelah dioperasi kan batu ginjalnya sudah hilang. Tapi kan fungsi ginjalnya itu kan masih perlu dicuci lagi, masih diperbaiki lagi dengan cuci darah. Mungkin kreatininnya masih tinggi. Nah, nanti biasanya kan frekuensi cuci darahnya itu akan diperpanjang. Misalnya yang pertama adalah 2 kali seminggu. Kreatininnya masih tinggi, masih 2 kali seminggu. Oh, udah turun, ya sekali seminggu. Kok makin baik. Nah, nanti sekali per 2 minggu, atau sekali per satu kali per bulan. Oh ya. Ada. Oh ya, artinya diturunkan terus begitu. Diturunkan, nanti dievaluasi. Jadi dievaluasi terus. Jadi gitu. Setelah operasi itu tidak serta-merta waduh urin kreatinnya akan turun gitu enggak. Kan mohon maaf memang sakitnya atau dan tanda petik ya rusaknya nefron itu kan tidak langsung diperbaiki dengan tadi hemodialisa. Memang harus di evaluasi. Jadi memang perlu untuk cuci darah lanjutan, tapi tetap dievaluasi. Tergantung dari hasil setelah di hemodialisa itu urin kreatinnya turun dah gitu. Nah, nanti kan dokter penyakit dalam atau dokter penyakit dalam ahli ginjal yang akan memberikan advisnya berapa kali hadinya gitu. Betul. Jadi memang ini batu ginjalnya sudah diambil ya dok, tetapi fungsi ginjalnya mungkin masih ada gangguan begitu ya dok ya. Sehingga memang harus dibutuhkan untuk hemodialisa atau cuci darah Ibu Faiz atau Saudari Faiz. Sehingga kenapa ayah sudah hilang batu ginjalnya, sudah dioperasi, sudah tidak ada, tapi kok harus masih HD. Nah, ini karena masih ada gangguan fungsi ginjal, sehingga dokter meminta ayah untuk melakukan hemodialisa atau cuci darah. Dan tadi Dr. Widodo, spesialis penyakit dalam Vinasim, juga mengatakan bahwa itu akan dievaluasi, akan dipantau terus. Apabila sudah semakin baik ya pasti akan frekuensi HD-nya akan dikurangi ya dok ya. Bisa mungkin sampai 1 bulan cuma 1 kali saja begitu, sampai tetap dievaluasi
urin kreatininnya seperti apa. Demikian ya Dok ya. Gitu. Jadi informasi ini mungkin bisa menjawab pertanyaan Saudari Faiz, kenapa bapak saya sudah dioperasi batuknya sudah tidak ada kok masih harus HD atau hemodialisa ya, karena memang fungsi ginjalnya masih belum berjalan dengan baik Mbak Faiz atau Saudara Faiz, sehingga masih perlu dilakukan hemodialisa. Baik. Kemudian di catatan saya ini ada pertanyaan terakhir nih Dok, yaitu dari Saudari Lani. Saudari Lani bertanya, Shalom Pak Bob, juga Dr. Widodo, apakah minuman berserat tinggi yang dijual di pasaran juga junk food atau mie instan itu bisa menyebabkan gangguan gagal ginjal? Mohon penjelasannya, begitu. Ya, terima kasih. Okay. Memang ini ya, kita perlu hidup sehat ya. Hidup sehat dengan makan makanan yang sehat ya. Yang paling sehat adalah yang alami. Yang alami ya. Paling sehat sayur mayur begitu ya Dok ya, yang alami. Dan sayur mayur pun juga harus yang organik. Organik. Kan ada juga sayur mayur yang mohon maaf banyak yang pestisida ya. Iya Dok, betul Dok. Iya. Kemudian juga ya makanan yang junk food, mie instan, instan itu kan ada, mesti ada ya zat pengawetnya ya, zat pengawetnya. Betul. Terutama juga kalau mie instan itu kan ada MSG-nya. MSG itu monosodium glutamat. Sodium itu kan garam ya. Iya. Betul. Kalau garam pada pasien-pasien yang hipertensi pasti menyebabkan naik. Pasti naik. Kan menyebabkan gangguan ginjal juga kalau tidak terkontrol. Betul. Sebaiknya sih ya, saya sih baiknya kembali ke natural alam. Iya, betul. Alam pun yang organik ya. Iya. Sebaiknya loh. Iya, baik. Ini anjuran dari dokter Widodo spesialis penyakit dalam Vinasim untuk kita mulai menggunakan atau memakan makanan-makanan organik begitu ya Dok. Dan minuman yang ya air putih aja yang iya betul, karena sekarang banyak sekali minuman energi, penambah energi dan lain sebagainya. Nah itu perlu kita waspadai begitu, kita mengingat ini fungsi ginjal ini sangat penting dan sangat vital buat tubuh kita. Maka pertanyaan dari Saudari Lani ini patut menjadi perhatian begitu, bahwa kita semua harapannya dengan pola makan tidak sembarangan makan junk food atau hal-hal yang minum yang juga yang beresiko begitu ya. Dokter Widodo tadi sudah sampaikan bahwa ada makanan-makanan yang organik begitu, kemudian minuman juga demikian, kiranya bisa menjaga kesehatan kita sehingga ginjal kita tidak terganggu. Demikian ya Dok ya. Nah kemudian untuk yang sudah terkena ini Dok, untuk yang sudah terkena ini anjuran dokter kira-kira bagaimana, baik itu yang sudah kronik atau yang masih akut ini Dok ya. Kira-kira apa yang disarankan untuk pasien-pasien atau penderita-penderita yang sudah terkena gangguan ginjal baik itu akut maupun yang kronik Dok? Silakan Dok. Ya, gagal ginjal itu yang pertama adalah mengendalikan penyebabnya. Harus mengetahui penyebabnya dulu. Kan baik. Tadi ya renal, postrenal, dan juga diabetes juga ya. Diabetes salah satu juga penyebab gagal ginjal ya, nefropati, diabetes. Yang pertama adalah mengendalikan penyebab utamanya ya. Penyebabnya dicari dulu ya Dok. Dan diobati, misalnya penyakit jantung, pompa jantungnya nggak bagus ya diobati dulu. Betul. Kalau hipertensi ya dikendalikan. Kalau gula darah atau diabetes juga harus dikendalikan gulanya. Ya. Oke. Terus mengurangi garam. Natrium atau sodium. Betul. Terus minum air putih yang cukup ya. Biasanya 8 gelas per hari. 8 gelas per hari. Itu penting. Terus supaya tidak dehidrasi tadi ya. Salah satu penyebab gangguan ginjal adalah dehidrasi. Betul. Iya. Terus
jangan menahan kencing ya. Jangan menahan kencing, karena menahan kencing itu potensi infeksi juga ada ya. Terus makan makanan tadi ya yang sehat ya. Ya. Itu penting, hal penting yang perlu kita lakukan. Untuk pasien-pasien yang kena gangguan ginjal, apa yang diinformasikan Dr. Widodo spesialis penyakit dalam Vinasim ini tadi menjadi perhatian begitu, jadi supaya dapat ada pencegahannya begitu ya, untuk melihat dulu ini gangguannya di mana nih, di prerenal, di renal atau di postrenal begitu ya. Dan setelah kita tahu penyebab gangguannya di mana, kita bisa mengantisipasinya ya dengan pola makan ya, jangan makan natrium atau garam atau sodium yang terlalu tinggi, ataupun ada hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah begitu ya, agar tidak semakin memburuk begitu ya Dok ya. Ya terlebih juga harus konsultasi dengan dokter yang merawat ya. Ya. Baik, selalu konsultasi itu jadi juga jadi fokus begitu, supaya bisa selalu terkontrol gitu ya Dok ya. Selalu terkontrol urin kreatinnya begitu, dan tadi kalau sudah di atas 5 itu tentu pasti sudah harus HD begitu, dan ketika stadium 5 ke atas ya. Stadium 5 ke atas ya, terakhir ya. Itu sudah hemodialisa dan itu harus dilakukan begitu. Kalau tidak dilakukan pasti ada fungsi organ yang terganggu begitu ya Dok ya. Pasti ada akibatnya begitu ketika itu tidak dilakukan. Ya, pada pasien-pasien yang sudah CKD stage 5 atau gagal ginjal kronik stadium 5 itu memang ada langkah-langkah pengobatan supaya tidak jatuh dalam suatu kegawatan atau komplikasi. Komplikasinya ya tadi overhidrasi banyak cairan, karena kan ginjalnya kan sudah nggak bisa berfungsi nyaring cairan, sehingga urinnya yang harusnya keluar nggak keluar, muter-muter sel metabolisme muter dalam tubuhnya, yang nantinya pada saat tertentu yang akan terjadi overhidrasi atau kebanyakan cairan dalam tanda petik tenggelam dalam paru-parunya sendiri. Benar-benar tenggelam ya. Terus yang kedua ya harus ini taat pada dokter ya, misalnya anjuran dokter yang misalnya harus HD ya HD, karena tadi kegawatannya berbahaya ya, bisa. Atau yang kedua adalah hiperkalemi ya, kalemi terlalu tinggi. Ya. Pada pasien-pasien CKD stage 5 itu memang harus membatasi cairan, dan juga kalau belum HD ya buah juga. Buah kan banyak kalium ya. Kalau minum terlalu banyak buah, pada pasien-pasien CKD stage 5 yang tidak HD ya terjadi hiperkalemi, bahaya juga, akan mengganggu jantung, bisa henti jantung, dan juga komplikasi yang lain. Maka pada pasien-pasien yang CKD stage 5 memang harus harus HD. Kalau selama menunggu transplantasi HD atau CAPD ya. CAPD pun harus HD dulu. Harus HD dulu ya teman ya, sebelum CAPD. Ini ada pertanyaan pribadi nih Dok. Dari kecil itu ayah saya itu terkena batu ginjal Dok. Nah itu pada waktu kecil itu ayah operasi itu saya sempat tanya, ayah ini kenapa kok bisa batu bisa masuk ke situ gitu ya. Apa makan batu juga enggak, minum minuman batu juga enggak, tapi kenapa batu sebesar itu bisa ada di dalam tubuhnya ayah? Itu sempat saya bertanya, dan itu berkali-kali saya tanyakan ke ayah. Ayah saya cuma berkata bahwa yang memang ada di dalam gitu lah. Saya herannya itu bagaimana batu ginjal itu bisa berada di dalam situ. Apakah karena proses yang cukup panjang sehingga terjadi endapan terus menyebabkan batu, atau langsung bentuknya batu, atau bagaimana itu Dok? Jadi ada beberapa teori ya untuk pembentukan batu. Memang ada batu infeksi. Batu infeksi mungkin di sana terjadi infeksi, terjadi endapan terjadi batu. Terus yang kedua bisa terjadi batu asam urat juga, ada batu kalsium ya. Ada beberapa di daerah itu yang mohon maaf kandungan air sumurnya mengandung kalsium. Kalsiumnya tinggi. Potensi terjadinya endapan batu di ginjal tinggi juga. Jadi makanya jangan sampai
nahan kencing juga. Oh gitu ya. Nahan kencing kan ada potensi mengendap. Jadi semua dari endapan-endapan ya, endapan-endapan baik menahan kencing, kurang minum itu akan menimbulkan endapan-endapan tadi. Dan kandungan kandungan air. Makan ya. Makanan tadi lu. Asam uratnya bagaimana, kalsiumnya gimana. Ya. Jadi sudah terjawab ini penasaran saya. Saya juga sempat mikir ini dari endapan. Jadi nggak langsung bentuknya seperti itu ya Pak Dok ya. Dari endapan sedikit demi sedikit, dari makanan atau dari karena kebiasaan menahan kencing atau mungkin kurang minum ya Dok ya. Kurang minum. Itu bisa mengendapkan begitu ya. Dan menyebabkan ada batu itu tadi ya. Dan kalau sekarang model untuk mengambil batunya tidak harus operasi bisa ya Dok ya. Kalau dengan teknik pengambilan batunya apakah harus operasi atau ada yang sistem katanya ditembak gitu supaya batunya hancur terus keluar lewat urin begitu Dok? Ya sebenarnya itu melalui uretroskopi ya. Uretroskopi ya. Jadi dari lubang ostium uretra externumnya baik wanita atau pria ya. Di penis atau di vulva itu kan ada saluran kencing akhir ya. Di situ kan ada semacam teropong ya. Ya. Nah, di sana kan nanti ada alat pemecah yang gitu. Dan bisa difoto itu maksudnya. Oh, begitu. Nonton teropong. Ya, jadi bisa nonton di layar begitu ya Dok ya. Mencari batunya kemudian ditembak langsung di tempat begitu ya, atau tidak perlu proses operasi gitu ya. Intinya begitu, adalah supaya targetnya supaya aliran kencingnya normal. Ini ada beberapa kasus yang perlu dipasang digisten atau selang ya, selang ya di dalam itu. Mungkin batunya terlalu agak besar, nggak bisa langsung ditembak atau diluruhkan pada saat satu pengobatan atau satu tindakan itu perlu dipasang digisten namanya, selang digisten. Intinya adalah supaya aliran kencingnya lancar. Dan nanti kan ada tindakan lain misalnya ESBL. Apa ESBL? Tidak tahu. Iya. Intinya dari aliran kencing yang terhambat itu bisa dilakukan tindakan-tindakan seperti itu ya, tadi pemasangan selang ya, dan ESBL tadi itu ya, beberapa tindakan untuk bisa memperlancar air pembuangan kencing gitu ya Dok ya. Iya. ESBL tembakan dengan ini ya, dengan suatu alat tapi dari luar itu. Maksudnya dari luar. Dari bukan dimasukkan gitu, dari luar dengan sonografi ya maksudnya. Dan itu tidak invasif, tidak terlalu invasif ya. Tidak merusak. Ya. Jadi di RSU ada, Di RSU ada ya. Oke. Jadi tidak perlu operasi besar seperti itu begitu untuk mengangkat batunya, tapi ada beberapa. Itu kan tergantung juga besarnya batu dan kecil batunya juga ya. Dari penilaian dari dokter urologinya bagaimana, apakah memang perlu nefrektomi atau dibuat sayatan di sini di bagian luar tubuh atau ya. Itu kasus per kasus, jadi tidak semua bisa dipukul ratanya diluruhkan itu. Baik dokter, ini sudah sampai di penghujung waktu dokter. Ada pesan-pesan apa ini dokter terkait dengan gangguan ginjal buat pasien-pasien? Mungkin ada pesan-pesan dari dokter sebelum kita akan menutup pose pada malam hari ini. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Intinya adalah kita harus menjaga ginjal kita, kedua ginjal kita ya, masing-masing dengan cara hidup sehat, mencukupi hidrasi atau kecukupan cairan, makan makanan yang organik ya. Ya, dengan tidak nahan kencing, makanan pun harus pilih-pilih juga, jangan terlalu banyak yang kolesterol, asam urat itu ya, potensi itu karena ada potensi terjadinya tadi batu ginjal, batu kandung kencing ya. Terus keseimbangan antara tadi istirahat, olahraga, makan, ibadah itu kan seperti roda dalam
mobil itu kalau misalnya betul. Yang satu kempes ya kan keseimbangan ini keseimbangan betul, hidup betul keseimbangan hidup itu penting ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Widodo, spesialis penyakit dalam Vinasim yang sudah malam hari ini menjelaskan panjang lebar terkait dengan gangguan ginjal. Semoga mempelai Kristus bisa banyak diberkati melalui informasi yang diberikan terkait gangguan ginjal. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Grace. Silakan Mbak Grace. Baik, terima kasih untuk Pak Bob dan juga untuk Dr. Widodo, spesialis penyakit dalam Vinasim yang sudah membawakan materi yang tentunya bermanfaat sekali ya untuk mempelai Kristus dimanapun berada. Dan tiba saatnya Grace untuk menutup program Pose ini, Pojok Sehat. Terima kasih untuk mempelai Kristus yang sudah setia mendengarkan, dan juga mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah ucap dalam menyampaikan informasi. Selanjutnya mari kita ikuti acara berikutnya, tentunya hanya di 107,7